Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novrianti, NIM K01119143 dari kelas Praktikum Dasar Kesmas A. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu cara penilaian status gizi secara biokimia, yaitu analisis status seng. Zinc merupakan kelompok trace element, yaitu elemen yang terdapat dalam tubuh dengan jumlah yang sangat kecil dan mutlak diperlukan untuk memelihara kesehatan. Zinc memegang peranan esensial dalam banyak fungsi tubuh sebagai bagian dari enzim atau kofaktor pada kegiatan lebih dari 200 enzim yang terlibat dalam sintesis dan degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Adapun beberapa peranan penting zinc di dalam tubuh antara lain, yang pertama, zinc sangat penting untuk aktivitas katalitik karbonat anhidrase atau reaksi antara karbon dioksida dengan air untuk menghasilkan ion bikarbonat yang pada gilirannya merupakan unsur dari sel darah merah dan memainkan peran penting dalam endapan garam kalsium pada gigi dan tulang. Yang kedua, zinc juga ditemukan dalam alpha makroglobulin yang merupakan protein penting pada sistem kekebalan tubuh. Globulin ini mengikat sekitar 30% dari albumin plasma yang berfungsi terutama sebagai transportasi protein. Yang ketiga, zinc merupakan elemen logam yang memainkan peranan penting dalam mengatur perlawanan tubuh terhadap agen infeksi dan dapat mengurangi risiko, tingkat keparahan, serta lamanya penyakit diare. Yang keempat, zinc juga memperlancar efek vitamin D terhadap metabolisme tulang melalui stimulasi sintesis DNA di sel-sel tulang. Oleh karena itu, zinc sangat erat kaitannya dengan metabolisme tulang, sehingga zinc berperan secara positif pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, zinc juga merupakan elemen utama esensial tubuh untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya beberapa penyakit kulit tertentu. Yang keenam, zinc dibutuhkan untuk menstabilkan struktur DNA binding protein dengan mengatur ekspresi gen. Dan yang ketujuh, kehadiran zinc dalam tubuh akan sangat mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, sehingga berperan penting dalam pencegahan infeksi oleh berbagai jenis bakteri patogen. Jumlah mineral seng dalam tubuh kira-kira 28 mg per kilogram berat badan bebas lemak. Hampir semua seng dalam darah berada dalam eritrosit, yaitu 1200 hingga 1300 mikrogram per 100 ml. Sedangkan dalam serum, hanya 120 mikrogram per 100 ml. Konsentrasi seng tertinggi terdapat dalam jaringan penutup, termasuk kulit, rambut, kuku, retina, dan organ reproduksi pria. Dalam saluran cerna, terdapat dua sumber seng, yaitu yang berasal dari makanan dan endogenous. Seng endogenous adalah seng yang disekresi ke dalam saluran pencernaan saat terjadi proses pencernaan. Sumber utama seng endogenous adalah pankreas, sumber lain berasal dari empedu, sekresi gastroduodenum, dan transepitel influx seng sel mukosa. Selain itu, sumber seng juga terdapat pada berbagai jenis sumber pangan. Contoh sumber pangan yang mengandung zinc dalam miligram per 100 gram berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2017 adalah sebagai berikut. Setiap 100 gram nasi mengandung 0,6 mg zinc. Setiap 100 gram kacang hijau mengandung 2,9 mg zinc. Setiap 100 gram susu kedelai mengandung 1,0 mg zinc. Setiap 100 gram daun lam toro mengandung 1,4 mg zinc. Setiap 100 gram petai mengandung 0,8 mg zinc. Setiap 100 gram buah arbay mengandung 18,9 mg zinc. Setiap 100 gram sirsak mengandung 1,0 mg zinc. Setiap 100 gram daging sapi mengandung 6,4 mg zinc. Setiap 100 gram udang mengandung 1,3 mg zinc. Setiap 100 gram lokan mengandung 2,7 mg zinc. Setiap 100 gram cabai merah mengandung 1,8 mg zinc. Setiap 100 gram kuning telur bebek mengandung 2,5 mg zinc. Selanjutnya, angka kecukupan gizi zinc per hari
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk usia 0 hingga 5 bulan membutuhkan 1,1 mg zinc per hari. Untuk usia 6-11 bulan membutuhkan 3 mg zinc per hari. Usia 1 hingga 3 tahun membutuhkan 3 mg zinc per hari. Usia 4 hingga 9 tahun membutuhkan 5 mg zinc per hari. Untuk laki-laki usia 10 hingga 12 tahun membutuhkan 8 mg zinc per hari. Untuk laki-laki berusia 13 tahun ke atas membutuhkan 11 mg zinc per hari. Untuk perempuan usia 10 hingga 12 tahun membutuhkan 8 mg zinc per hari. Untuk perempuan usia 13 hingga 18 tahun membutuhkan 9 mg zinc per hari. Untuk perempuan usia 19 tahun ke atas membutuhkan 8 mg zinc per hari. Untuk ibu hamil pada trimester pertama membutuhkan tambahan 2 mg zinc per hari dari kebutuhan normal. Untuk ibu hamil pada trimester kedua membutuhkan tambahan 4 mg zinc per hari dari kebutuhan normal. Dan untuk ibu hamil pada trimester ketiga membutuhkan tambahan 4 mg zinc per hari dari kebutuhan normal. Dan pada ibu menyusui membutuhkan tambahan 5 mg zinc per hari dari kebutuhan normal. Jika kebutuhan zinc tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan terjadinya defisiensi zinc. Salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi defisiensi zinc yaitu melalui uji analisis status zinc menggunakan metode Kecap-Smith. Metode Kecap-Smith merupakan cara pengukuran dengan menilai tingkat ketajaman rasa pada lidah dengan menggunakan larutan zinc sulfat yang dapat menggambarkan apakah seseorang mengalami defisiensi zinc atau tidak. Uji analisis status zinc bertujuan untuk mengidentifikasi defisiensi zinc melalui pengukuran ketajaman rasa pada lidah. Adapun prinsip dalam uji ini, yaitu zinc berperan dalam molekul penerima rasa pada lidah. Tingkat ketajaman rasa dapat menggambarkan apakah seseorang mengalami defisiensi zinc atau tidak. Zinc sulfat akan merangsang molekul penerima rasa pada lidah sehingga ketajaman rasa dapat diukur. Adapun alat yang digunakan yaitu spoit tanpa jarum dan gelas beker. Dan bahan yang digunakan yaitu larutan zinc sulfat 0,1%. Adapun prosedur kerja dalam uji ini yaitu sebanyak 3 hingga 5 ml zinc sulfat 0,1% disemprotkan ke dalam mulut responden dengan menggunakan spoit tanpa jarum. Cairan dibiarkan dalam mulut selama 10 detik, sesudah itu dibuang, dan kepada responden ditanyakan tentang apa yang dirasakan. Untuk interpretasi hasil, responden dikategorikan ke dalam 4 kategori berikut. Kategori pertama, tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasakan air biasa walaupun telah ditunggu selama 10 detik. Kategori kedua, mula-mula tidak merasakan sesuatu dengan pasti, tetapi dalam beberapa detik kemudian terasa kering, kesat, atau manis. Responden pada kategori 1 dan 2 termasuk responden yang mengalami defisiensi zinc. Kategori ketiga, segera merasakan sesuatu dengan pasti, tapi tidak sampai menyakitkan atau mengganggu. Rasa tersebut makin lama makin kuat. Kategori keempat, segera timbul rasa yang kuat dan mengganggu, sehingga responden langsung meringis. Responden pada kategori 3 dan 4 termasuk responden yang normal. Bagaimana dampak dari defisiensi zinc itu sendiri? Defisiensi zinc akan menyebabkan perubahan pada beberapa sistem organ, seperti sistem saraf pusat, saluran pencernaan, sistem reproduksi, dan fungsi pertahanan tubuh baik spesifik maupun alamiah. Salah satu tanda klinis dari defisiensi zinc adalah imunitas yang terganggu. Defisiensi zinc menurunkan kemampuan badan untuk melawan infeksi, menekan respon imun seluler dan humoral. Gejala-gejala defisiensi zinc yang lain adalah keterbelakangan pertumbuhan, kerontokan rambut, diare, penundaan pematangan seksual atau hipogonadisme, impotensi, ruam-ruam pada mata dan kulit atau dermatitis, serta kehilangan selera makan. Gejala lainnya yang juga ditemukan adalah penurunan berat badan, masa penyembuhan luka yang lambat,
abnormalitas indera penciuman dan pengecap akibat parakeratosis atau penebalan ujung saraf sehingga tidak sensitif, serta kelesuan mental. Sebagai kesimpulan, zinc merupakan mikromineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, akan tetapi mutlak harus ada, karena zinc tidak bisa dikonversi dari zat gizi lain, serta memiliki peran esensial dalam tubuh. Defisiensi zinc dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada seseorang. Salah satu uji yang digunakan untuk mengidentifikasi defisiensi zinc yaitu melalui uji analisis status zinc dengan menggunakan metode Ketchup-Smith. Metode Ketchup-Smith merupakan cara pengukuran dengan menilai tingkat ketajaman rasa pada lidah dengan menggunakan larutan zinc sulfat yang dapat menggambarkan apakah seseorang mengalami defisiensi zinc atau tidak.